Secara normal setiap hari akan muncul self-talk negatif dan positif. Itu secara alami akan terus-menerus muncul dan memang tidak bisa dihindari, hanya bisa dikontrol. Lalu benarkah self-talk negatif itu harus selalu disingkirkan? Harus selalu ditutup dengan self-talk positif? Tentu tidak, karena self-talk negatif ternyata juga ada manfaatnya. Self-talk negatif kalau selalu ditutup, diabaikan, itu justru berbahaya. Yuk simak manfaat self-talk negatif dalam video motivasi diri ini. Simak dan tonton sampai akhir agar mendapatkan manfaat yang utuh. Self-talk merupakan kata-kata yang diucapkan pada diri sendiri, ditujukan untuk diri sendiri, baik itu berupa kata-kata positif maupun kata-kata negatif. Diucapkan dengan suara keras maupun diucapkan dengan pelan atau bahkan hanya di dalam hati, itu juga termasuk kategori self-talk. Self-talk juga dipengaruhi oleh isian kepala. Jika banyak hal-hal negatif yang terisi dalam benak kita, maka self-talk yang muncul juga akan lebih didominasi dengan kata-kata negatif. Saat pengalaman kita banyak positif, bergaul dengan orang-orang positif, maka self-talk-nya juga akan lebih banyak ke hal positif. Jadi sangat dipengaruhi oleh isian kepala. Lantas self-talk negatif yang bagaimana yang bermanfaat? Self-talk negatif bisa menjadi manfaat karena sebenarnya itu adalah bentuk proteksi diri, bentuk sebuah kehati-hatian atau kewaspadaan. Contohnya ya, misalnya sedang bepergian, kemudian ngecek pintu mobil, kok rasanya kurang sreg gitu ya nutupnya. Akhirnya dipastikan lagi, sudah benar apa enggak, dibuka lagi, ditutup. Kok rasanya tadi kurang sreg ya. Jangan-jangan nanti nggak rapat gitu. Itu kan berarti kan self-talk negatif. Tetapi ini bentuk dari sebuah perlindungan diri agar aman, maka dipastikan dibuka lagi dan ditutup. Dipastikan nutupnya rapat. Atau mengikat sesuatu. Jangan-jangan nanti jatuh di perjalanan. Akhirnya dibenahi lagi, dicek lagi. Oh ternyata sudah betul. Sudah dikencangkan lagi dan akhirnya merasa tenang. Jadi self-talk negatif itu bisa menjadi manfaat jika responnya positif, karena bagian dari bentuk kehati-hatian. Self-talk negatif ini kan bisa menjadi proteksi diri dengan syarat kata-kata itu tidak diulang-ulang terus. Kalau terus diulang-ulang, maka bisa menjadi negatif. Responnya bisa menjadi negatif. Contohnya, ada seseorang yang bekerja dituntut untuk teliti, sangat teliti gitu ya. Kemudian dia sudah mengukur dengan tepat, ya. Waktu itu kasusnya di pegawai percetakan, ya. Sudah mengukur dengan tepat, kemudian muncul self-talk. Saya cek lagi, jangan-jangan nanti tidak tepat. Bisa dimarahin bos, bisa dimarahin klien ya. Akhirnya diukur lagi, sudah tepat, oke. Terus muncul lagi pikiran seperti itu, sehingga setiap ngecek itu tidak cukup 1 kali atau 2 kali, bisa berkali-kali. Ini yang dikatakan self-talk negatif. Sebenarnya tadi rasa khawatir, jangan-jangan itu tidak tepat, itu kan negatif self-talknya, bentuk proteksi diri. Supaya pekerjaannya tepat, akhirnya direspon, responnya positif dengan ngecek sudah betul atau tidak ukurannya. Karena diulang-ulang, akhirnya pengecekannya berulang-ulang. Pekerjaan semakin lambat dan dari sisi si karyawan sendiri menjadi tidak tenang. Karena satu pekerjaan harus dilakukan berulang-ulang pengecekannya. Padahal sebenarnya sudah tepat. Yang tidak nyaman adalah pada dirinya karena self-talk-nya tadi negatif tapi diulang-ulang. Kalau 1 kali respon, 2 kali respon masih wajar, ngecek 2 kali masih wajar. Tetapi kalau sampai 5 kali, sampai 7 kali, ini berarti sudah mengganggu pekerjaan.
Bagaimana jika muncul self-talk negatif dan selalu ditutup, diabaikan? Berarti menghilangkan bentuk kehati-hatian, menghilangkan insting untuk berhati-hati tadi. Contohnya misalnya, mau tidur, oh pintunya tadi sudah dikunci apa belum ya? Sudah, saya yakin sudah gitu, padahal belum. Dan ternyata memang belum dikunci, bahkan masih terbuka. Dan ini kan sangat membahayakan. Sebenarnya secara normal sudah muncul insting, kok sepertinya pintu saya belum dikunci. Selama itu tidak berlebihan, silakan direspon, dicek gitu ya. Tetapi kalau pikiran itu muncul berkali-kali, ada pengulangan-pengulangan tadi ya, self-talk-nya diturutin, self-talk negatifnya muncul berulang-ulang dan diiyakan, itu yang menjadi masalah. Jadi saat muncul satu kali, direspon, dicek. Ngecek itu tidak selalu harus dengan secara fisik, bisa dengan memikirkannya kembali, urutan yang saya kerjakan tadi, oh iya sudah, saya ingat, saya tadi sudah menutup pintu, berarti sudah clear ya. Atau kalau diingat, tidak ingat, berarti harus dicek. Self-talk negatif tetap bermanfaat jika responnya positif. Meskipun ada manfaatnya, self-talk negatif tetap harus dikontrol. Tidak boleh dilepas begitu saja, sehingga terus-menerus muncul dan membuat tidak tenang. Tetap kontrol dan pikiran harus tetap didominasi dengan hal-hal positif agar self-talk-nya juga positif. Kata-kata yang sering kita ucapkan pada diri sendiri, jika banyak kata-kata positif, insya Allah akan keluar dalam bentuk output perilaku yang positif, sehingga apa yang dilakukan akan memberikan kemanfaatan. Bagaimana mengendalikan self-talk negatif? Jika memang self-talk itu benar-benar tidak ada manfaatnya, hanya melintas begitu saja, ya segera tutup dengan self-talk positif. Contohnya misalnya, begitu melihat mendung, ya, tiba-tiba, wah gimana kalau banjir? Jangan-jangan ini banjir, mendungnya gelap, padahal mendung belum tentu hujan. Langsung ditutup dengan doa, dengan self-talk positif. Semoga kalau hujan menjadi rezeki yang barokah. Jadi tetap kontrol self-talk negatif, namun kondisi tertentu perlu diperhatikan sebagai bentuk kehati-hatian, sebagai bentuk kewaspadaan. Contoh mengubah self-talk negatif menjadi positif. Kok perasaan saya nggak enak ya? Jangan-jangan terjadi sesuatu yang tidak baik. Ini bisa ditutup dengan self-talk positif. Semoga hal-hal yang baik terjadi hari ini dan sangat menyenangkan. Alhamdulillah. Ungkapan-ungkapan positif dimunculkan dan lebih baik dikemas dalam bentuk doa. Karena kalau yang negatif seperti tadi, itu kan tanpa alasan. Dan kalau diikuti, maka bisa memunculkan self-talk negatif lainnya. Jangan-jangan terjadi sesuatu pada anak saya yang jauh dari saya, yang tinggal di kos-kosan. Jangan-jangan terjadi sesuatu terhadap suami saya. Ini akan mengakumulasi kata-kata negatif, memunculkan, mengundang lagi, sehingga lebih kuat self-talk negatifnya. Jadi kondisi seperti ini memang harus dikendalikan, harus ditutup dengan kata-kata positif, kalimat-kalimat doa, kalimat-kalimat yang menenangkan. Demikian sharing saya hari ini, manfaat self-talk negatif. Semoga video motivasi diri ini memberikan kemanfaatan. Yuk subscribe, like, komen, dan share. Semoga semakin banyak yang mendapat manfaat dari video ini.